Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan dan kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas untuk pemrograman trainer FX trainer PLC Mitsubishi, yaitu untuk memecahkan masalah di bagian advance challenge atau ujian untuk tingkat selanjutnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa berhasil memutuskannya. Untuk itu mari kita bahas. Oke, kita buka dulu FX trainernya. Ini FX trainernya dibuka. Nah, ini advance challenge itu terakhir ya. Nah, ini ada beberapa program yang harus kita bahas, kita pecahkan. Kita akan memecahkan yang pertama yaitu F1 Automatic Door Operation. Ini bintangnya udah bintang 3, ini yang terakhir malah bintangnya bintang 4, berarti kesulitannya lebih ya. Nah, kita coba cek di Automatic Door Operation. Baik, nah ini tampilannya kayak seperti ini, Automatic Door Operation. Nah, ini ada pintu, nanti ini ada mobil. Kalau kita klik di drive car, ini akan maju. Ini kita lihat perintahnya ya. Nah, perintah yang pertama ketika mobil datang dan mendekati pintu, maka pintu akan bergerak naik ya. Nah, ketika pintu melewati pintu, maka ketika mobil melewati pintu, maka pintu akan turun. Jadi kalau si mobil ini sudah melewati pintu, nah ini baru bisa turun. Jangan baru di tengah ini sudah turun. Itu kan ada perintah-perintahnya nanti. Nah, ini si mobil, si pintu tidak bisa turun. Oke, kita ikutin dulu ya. Nah, ini pintu akan berhenti pada saat ke atas ketika menekan upper limit atau X1, dan pintu akan turun ke bawah, berhenti di bawah ketika lower limit atau X0 bekerja. Nah, ketika mobil terdeteksi di antara gate X2 dan X3, nah, pintu tidak akan turun. Nah, jadi si pintu tidak bisa turun katanya ketika X1 dan X2 bekerja. Maka kita buat dulu ya yang 1 sampai ke 5 ya. Nah, ini jadi di sini kita program. Nah, ini berarti kan ketika mobil ini mendeteksi X2, maka pintu akan naik. Maka di sini kita menggunakan rising edge atau differential up. Nah, itu jadi differential up-nya kita di sini edit header. Nah, ini differential up-nya itu adalah F7 ya. Kita klik F7, di sininya berarti X2. Oke. Nah, X2 ini nanti akan kita biasa menggunakan work area atau inner gate atau auxiliary relay. Nah, di sini berarti di M0 ya, M0. Oke. Kita sekarang kunci ya. Karena kalau ini hanya sesaat, nanti dia bisa berhenti di tengah-tengah ya. Jadi ini kita kunci dengan M0. Nah, ini nanti akan mati jika menekan X1. Jadi di sini kita kasihkan NC ya, shift F5 X1. Oke, ini berarti terus yang kedua
Jika si mobil ini sudah melewati, nah nanti si M0 ini nanti akan menggerakkan Y0 ya. M0 akan menggerakkan Y0. Nah nanti ketika mobil ini masuk dan menekan X3, tapi selama dia si X3-nya hidup, maka si pintu tidak boleh turun. Maka dia menggunakan falling edge atau differential down. Ini kita shift F7, maaf, ini berarti harus N ya, yang F. Nah ini, nah di sini berarti X3. Jadi panahnya ke bawah. Jadi dia sinyal kilat di belakang. Kalau X2 adalah sinyal kilat di depan. Nah, ini akan menggerakkan M1. Oke, kita kunci juga M1. Nah, ini M1. Nah, di sini dia akan turun jika X0. Nah, ini lower limit ya. Nah, ini berarti X0, shift F5, X0. Oke. Itu yang pertama. Terus ketika ini ada di antara X2 dan X3, itu tidak boleh turun ya. Nah, berarti di sini kita juga kasihkan X2. Nah, ini ke M2. Ini ke M2. Kita kasih X3. Nah, itu. Jadi nanti kita akan kita akan melihat nanti di sini berarti si M0-nya ya ini. Jadi nanti kita M0-nya kita akan masukkan, karena ini ada beberapa yang nantinya ya. Jadi kita buka dulu lah, nggak apa-apa. Kita M0 kita rubah nanti M0. Ini M0 nanti akan menggerakkan ke menggerakkan Y0 ya. Nah, ini menggerakkan Y0. Berarti ini akan menggerakkan Y0. Ini akan menggerakkan Y0 berarti kita masukkan Y0 itu karena ini harus masih berhubungan yang lain ya. Jadi kita anggap nanti di sini M3 dulu lah, M3. Oke. Nah, nanti terus yang M1-nya di sini juga sama. Ini kita M1 akan menggerakkan M4. Ini kita menggunakan auxiliary terus ya. Ini jadi kita memanfaatkan auxiliary. Nah, ketika M3 ini bekerja, maka M4 tidak boleh bekerja. Maka di sini kita tambah NC M3 ya. M3. Oke, nah ini di sini ketika M4 bekerja, maka M3 tidak boleh bekerja. Maka di sini kita tambah NC M4. Oke. Dan ketika ada di antara, maka si door tidak boleh turun karena di sini yang menurunkan adalah M4, maka di sini harus ditambah NC M2. Oke, nah ini udah 3. Nah, sekarang kita tambahkan ke M3 menggerakkan Y0. Nah, itu yang kita sudah masuk ke output sekarang. Y0. Oke, terus M4 itu sekarang menggerakkan M4 untuk turun ya, Y1. Oke, di sini Y1. Oke, nah kita coba cek dulu. Kita convert. Kita online, write PLC. Oke. Nah, ini kita lihat. Ini
Nah, ini X2 nyala, langsung pintunya naik ya. Nah, ini pintunya naik, terus kita pada saat ada di tengah-tengah, nah ini walaupun nyala, ini nyala, ini tidak bisa turun. Sesuai tadi perintah yang kelima ya. Nah ini nggak bisa turun. Oke, ketika sudah mobilnya lewat, X0-nya tidak bekerja, baru si pintu sudah turun. Oke, itu baru jawaban sampai ke perintah nomor 5 ya. Jadi nomor 5 sudah kita penuhi ya, sampai 5. Jadi yang pertama itu ketika mobil datang, pintu langsung naik. Yang kedua, ketika mobil melewati pintu, setelah semua bodi mobilnya terdeteksi ujungnya, maka pintu baru turun. Nah, terus pada saat pintu naik berhenti oleh upper limit X1, berarti limit atas ya. Terus ketika pintu turun itu akan berhenti ketika lower limit atau X0 hidup. Nah, ini sudah terpenuhi. Dan ketika pintu mendeteksi rank antara, berarti ketika mobil di antara in gate dan out gate atau X2 dan X3, nah pintu tidak turun. Oke, kita ulangi, kita reset. Nah ini karnya kita masukkan. Nah ini pintunya, nah ini berhenti ya, karena X1 ini bekerja. Kita terus, nah ini sekarang X2 dan X3 bekerja, pintu tidak turun. Kalau turun ini mobilnya bisa ke gencet ya, atau ke tahan sama pintu. Kita lanjutkan sampai beres X3, nah baru pintu turun. Nah, itu adalah sinyal kilat di belakang ya, X3, sedangkan X2 sinyal kilat di depan. Oke, kita lanjutkan perintah yang ke-6. Nah, ini buzzer Y7 akan menyala ketika pintu dalam bergerak ya. Nah, itu Y7-nya, pintunya akan bergerak. Nah, di sini juga ada door in motion ya. Nah, di sini berarti Y7 dengan Y11 itu akan bekerja ya. Nah, itu. Jadi ketika dia naik maupun turun berarti si pintu, buzzer. Nah, ini Y7 sama Y11 harus bekerja. Berarti di sini jika M3 dan M4 bekerja, maka Y7 dan Y11 harus bekerja. Oke. Nah, kita berarti di sini berarti M3 dan M4 kita tambah dulu ya. Kita edit ladder, kita tambah di sini M3 ya, di sini M3. Terus dia akan menggerakkan Y7 ya, Y7. Juga ketika dia M4 bekerja, dia juga akan menggerakkan Y7. Terus yang kedua, ketika Y7 bekerja, maka door in motion juga bekerja. Jadi kita di sini aja langsung. Oke, nah di sini nanti kita F7 pakai Y11. Oke, nah kita convert dulu ya. Ini atas permintaan perintah di atas yang nomor 6 ya. Jadi kita step by step. Untuk menjawabnya kita step by step. Nah ini buzzer ya, ini nomor 6 dulu. Ini kita gerakan. Nah ini kita mobilnya kita majukan. Nah ini suara buzzernya. Nah, doornya juga masuk. Nah, nanti pada saat doornya turun juga dia bekerja. Nah gitu. Oke ya, ini sudah oke. Terus kita lihat perintah yang ke-7. Light Y6 . Light Y6 ini adalah perintah yang ke-7 ya. 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 Light Y6 ini adalah perintah
nyala jika kendaraan deteksi antara range in-gate sensor X2 dan X3. Nah, berarti ini lampu akan menyala ketika di M2 ini menyala ya. Karena di gate itu kan ada X2 dan X3. Berarti Y6 tuh, nah yang ini ya. Ini yang Y6. Y6 itu nanti akan menyala ketika mobilnya di antara. Coba kita buat di header. Nah, di sini berarti di M2 ya, karena M2 itu digerakkan oleh X2 dan X3. Jadi di sini di antara ya. Nah, berarti di sini kita pakai M2. Oke, menyalakan Y6. M2 menyalakan Y6 dan di sini ada door light ya, pintu. Nah, ini juga. Nah, di sini jadi ditambahan. Jadi di sini ada dua ya. Jadi lightnya sama di panelnya door lightnya menyala. Oke. Kita berarti di sini adalah Y6. Terus di sini kita tambah F9. Nah, ini berarti Y12 ya. Di sini Y12 karena door light jadi pintu di panel ya. Door light. Kita tambah Y12. Y12. Oke. Oke, kita convert. Kita online. Oke. Kita nyalakan. Nah, door lightnya naik ke atas. Nah, kita berhentikan. Nah, ini door lightnya masih menyala ya. Ininya juga masih menyala. Nah, itu kita lanjutkan. Itu kalau sudah itu berhenti semua. Nah. Oke, alhamdulillah sampai perintah ke 7 ya. Nah, perintah ke 8. Nah, ini for indicator lamp move ya. Ini nyala semua berarti Y13 ini harusnya pada saat open aja ya, membuka. Berarti dia bisa dinyalakan pada saat open itu berarti di Y0 ya. Nah, di sini nih harusnya kita tambahkan. Oke, kita edit. Kita tambahkan di sini ya. Maaf, kita klik kanan, insert. Maaf. Ini dulu ya. Insert line. Nah, nanti di sini kita tambahkan ya. Di sini tambahkan F9. Oke. Nah, nanti di sini kita tambahkan Y13 ya, karena open aja. Tapi kalau turun nutup tidak ya. Sini Y13 ya. Y13. Maaf. Y13. Oke. Nah, ini terus nanti pada saat ini stop ya, pada saat berhenti, jadi di sini tidak ada nyala apapun. Nah, si lampu stop ini yang bekerja. Berarti di sini kita tambahkan lagi NC M3, tambah lagi MC M4. Jadi M3 itu kan untuk menggerakkan ke atas, S4 itu untuk menggerakkan ke controlling, untuk menggerakkan Y0 dan Y1. Ini harus menggerakkan lampunya ke empat-empatnya katanya nih di sini. Perintah nomor 8, empat lampunya harus menyala. Berarti di sini Y10. Oke, nah terus pintu dapat digerakkan secara manual dengan menggerakkan door up X10 dan door down X11. Nah, berarti di sini kita harus memanualkan ya, berarti mana M3. Nah, di sini harusnya ditambah. Berarti ini harusnya ditambahkan. Ini harusnya berarti ini, maaf, nanti yang mana, nah ini
sini nih kita tambahkan untuk menggerakkan M3-nya ya. Atau nanti M3 akan menggerakkan Y0 dan M4 untuk menggerakkan Y1. Berarti kita di sini tambah insert line, di sini juga tambah insert line. Nah, di sini berarti kita tambahkan F6 untuk naik ya, dia berarti X10 di sini. X10 enter dan maaf. Ini harusnya ini di sini insert line. Nah, di sini juga pakai F6 itu untuk turun ya, karena di sini akan menggerakkan M4 yaitu X1. X11 maaf. X11. Oke, ini udah selesai perintahnya. Oke, tidak ada keinginannya lagi, kita convert, kita online. Oke, nah baik. Oke, dari perintah awal bahwa ini karena dalam kondisi tidak bekerja, maka lampu stop menyala ya. Tadi yang perintah ke berapa? Ke 8 ya, bahwa seluruh panel harus menyala. Sekarang kita akan naikkan, bisa nggak? Door up. Nah, door up. Oke. Kita sekarang door down. Alhamdulillah. Nah, ini perintah yang terakhir ya. Nah, perintah yang terakhir. Sekarang kita coba nyalakan mobilnya kita jalankan. Nah, ini juga udah jelas ya. Nah, kita akan berhenti di sini. Nah, ini light door-nya masih menyala, pintu Y6-nya juga masih menyala, buzzer mati karena dia ada di antaranya. Nah, nanti kalau kita teruskan, nah ini X2-nya mati, sekarang sudah menyensor X3 ya. Tadi masih tersensor X2-nya. Nah, nanti kalau ini akan turun. Nah, sekarang kalau misalkan mau door up, kita tekan, terus kita akan turunkan lagi. Nah, ini buzzer juga. Jadi pada saat ini bergerak, buzzer bekerja karena keinginannya seperti itu. Jadi dia mau naik ke atas atau mau naik ke turun, buzzer sama door motion itu harus menyala ya. Nah, ini. Nah, oke. Nah, ini kalau turun. Nah, kalau lampu yang di sini menyala itu jika mobil ada di antara, maka lampu ini akan bekerja. Coba kita lihat. Nah, ini dengan ini menyala ya. Jadi pada saat ini bekerja, door motion dan open menyala. Nah, oke, pada saat door down akan turun, yang opennya enggak. Berarti ini sedang turun. Kita coba lihat di front view ya. Nah, kita lihat, kita PLC harusnya di reset ya. Oke. Nah, kita jalankan. Nah, itu akan seperti itu. Kalau berhenti ini lampunya tetap menyala. Ini stop lampunya karena ini berhenti, tidak bekerja apapun. Door light ini pintunya sedang bekerja. Kita lanjutkan. Nah, akhirnya door lightnya turun, stop, berhenti. Oke, kita lihat dari top ya. Nah, ini kita reset dulu. Ini kita drive bar. Nah, ini seperti ini. Oh, kita lihat dari sisi atas ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu mudah-mudahan bisa jadi jawaban untuk soal pertama di Advanced Challenge atau tes uji tingkat lanjut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam prestasi, salam prestasi.